Kita akan bicara proses, ya. Sedikit masukan, sedikit berita. Ini adalah Sungai Bogowonto. Dulu saya kecil, saya SMP gitu, rumah saya kira-kira 3-4 kilo dari sini, di balik sana, di balik hutan ini adalah rumah saya. Di sana itu ada asrama tentara 412, ada kolam renang di sana itu, arah tempat lainnya. Dan dulu kalau sore jam 7 atau jam 6 gitu, saya di rumah saya 3 kilo 4 kilo dari sini juga sering mendengar suara kereta kencana lewat, kling 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 gitu kan. Nah itu katanya kalau lagi ada suara itu adalah itu Ratu Roro Kidul sedang melewati tempat ini untuk menuju ke pantai selatan, karena dari sana sampai nanti ini muaranya ke sana, nanti muaranya ke pantai selatan. Yaitu zaman dulu, aku nggak tahu itu gimana, nggak tahu, tapi dulu bahasanya itu Kanjeng Ratu Roro Kidul sedang lewat di sungai ini untuk menuju ke pantai selatan. Oke, that's all, intermezzo aja. Kemudian kita masuk dalam proses, ya, proses. Jadi di situ ada internal chain, ada rantai di dalamnya. Jadi misalnya saya nanti hasil akhirnya ke pelanggan ya, tapi aku di dalam proses di dalam perusahaan itu ya, mungkin ada 20 bagian pengerjaan, tapi saya di titik nomor 4 dan saya punya masukan dari titik nomor 3 dan saya punya customer di titik nomor 5 gitu ya. Jadi customer saya di titik nomor 5 tadi itu dia sudah membuat key quality karakteristik. Jadi produk yang harus saya buat, saya kirim ke dia itu harus seperti apa? Itu adalah key quality karakteristik dari dia ke saya. Karena saya mempunyai sasaran key quality karakteristik yang harus saya buat untuk memenuhi titik 5 tadi. Kemudian pada saat saya membuat barang saya titik nomor 4 tadi, yang nanti akan saya kirim kepada dia sebagai customer saya, dari key quality karakteristik tadi saya akan membuat key process indicator. Jadi dia misalnya bilang bahwa ini panjangnya harus sekian plus minus sekian, ini lebarnya harus sekian plus minus sekian. Ya saya kemudian ya harus mengukur itu. Apakah yang saya potong akhirnya panjangnya sekian plus minus sekian? Apakah yang material yang saya gunakan apakah benar-benar lebarnya adalah sekian kali sekian? Itu adalah menjadi key indikator saya. Jadi saya harus memastikan pekerjaan saya dengan mengacu pada indikator tadi supaya customer saya nomor 5 tadi, puas dengan saya, gitu ya. Dan itulah masing-masing proses, internal proses tadi harus key chain tadi harus memenuhi semua konsep tadi, ya. Ini key quality characteristic and key process indicator. Kemudian berikutnya lagi, ini yang suka dilupakan orang. Kalau di Jepang ada istilahnya namanya gemba. Gemba itu adalah shop floor. Shop floor adalah lapangan pekerjaan yang dimana gini. Shop floor adalah dimana atau monoskuri. Shop floor di mana barang-barang itu dibuat dari mulai awal sampai akhir, barang-barang itu dibuat, itu adalah shop floor. Dan disitulah sebenarnya dimana money atau produk money lah ya jadinya, dimana money itu dibuat. Jadi kalau ada money yang ternikmati oleh pemegang saham, money yang ternikmati oleh atasan, money yang ternikmati akhirnya dinikmati juga oleh para pekerja, itulah ya dari karena kita membuat barang di ini tadi. Sehingga gemba itu adalah tempat yang indah, tempat di mana uang dibuat, genjitsu gembutsu. Jadi mereka lebih suka, mereka datang ke lapangan, dia cium itu lapangan. Artinya ada sesuatu apa di sini, ada yang salah apa hari ini, betul-betul dia cium. Jadi mereka ke lapangan nggak just not ke lapangan terus ngapa gitu, enggak. Mereka melihat punya karakteristik apa, indikator apa harus ini, itu mereka pantau apakah semua itu terjadi dengan baik. Sehingga kalau semua internal tadi chain tadi memenuhi key quality karakteristik and key process indicator, nanti di ujungnya akhir ya customer akan memenuhi semua, karena semua itu diturunkan dari customer viewpoint. Jadi untuk mencapai di titik akhir nanti dipecah lagi, yang ini harus begini, yang ini harus terus sampai ke depan, sehingga semua bisa memenuhi ini dan menjalankan ini. Akhirnya ke ujung akhir customernya puas. Jadi begitu. Nanti akan kita bahas detail bagaimana formnya, bagaimana flownya. Udah ngomong nanti ini measurement, ya, instrumen, ketidakpastian gitu ya.
toleransi, ya kan, variabilitas, kemudian akurasi, efisiensi, effectiveness, itu nanti semua bahasa-bahasa itu adalah bahasa lapangan sebenarnya. Kalau kita dulu kuliah ada reliability, ada validity, itu adalah bahasa kita dulu kuliah, ya kan? Jadi tapi sekarang di dalam konsep ini, ternyata di dalam mengerjakan barang di lapangan pun kita harus menggunakan konsep itu. Jadi sebenarnya ini saintifik sekali lah. Kalau dari orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian dia bisa sekolah nggak tinggi misalnya, dia bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, begitu kan luar biasa. Kita bisa merubah orang menjadi dari tidak scientific method menjadi metodis gitu ya. Bisa tahu reliability walaupun dengan bahasa mereka, bisa tahu akurasi, bisa tahu akurasi, bisa tahu dispersion, variability, luar biasa. Dan itulah yang tadi bisa dibilang bahwa kita bisa membuat joy, Gemba yang joy untuk mereka. Mereka senang bekerja karena menjadi pintar. Itulah fungsi leaders. Bukan nakut-nakutin. Bagaimana orang takut akan berkreasi dengan baik, tidak bisa. Ya, jangan dibalik-balik. Fear of God. Oke.